Sugeng Dalu. Rahayu dari timur Bengawan. Bagaimana atraksinya? Atraksi yang kemarin, jangan dipercaya dulur. Itu bukanlah suatu kekuatan atau apapun, itu hanya tipu-tipu. Ya, negatif kalau bilang tipu-tipu. Itu hanya kecerdasan pikiran saja. Makanya jangan terlalu percaya dengan apa yang dipakai. Jika saya memakai ini lambang simbol kaum kecil, saat melakukan atraksi kamu akan bilang wah hebat sekali. Tapi kalau pakai topi panjang pesulap, wah ini pesulap ini. Tapi kalau pakai ikat itu, wah ini pasti orang sakti ini, Mbah Dukun ini. Kalau warnanya hitam, kalau warnanya putih. Ya, sahabat saya bilang banyak doktrin, banyak dogma yang sering mendoktrin kita, mendogma kita, ya, dan itu menghancurkan kita. Ya, seperti layaknya anak sekolah ketika belajar di sekolah, diajarkan oleh gurunya, dia gak memberikan perhatian sama gurunya, sambil gini ya, lalu gurunya marah, hei perhatian dong gitu. Oh langsung terbangun, apa ini tadi ya, nah perhatian, nah langsung begini. Tetapi saat murid itu begini, pikirannya liar kemana-mana. Jadi percuma dijelaskan oleh bapak ibu guru tentang pelajaran sejarah. Nah, karena jiwanya sudah dirubah. Jiwanya bukan jiwa Jawa, jiwanya jiwa orang lain di sana, di negara sana jiwanya. Ya, wah itu serem. Jiwa Jawa biarlah menjadi jiwa Jawa seperti sang kesatrio. Sang kesatrio yakin jiwanya Jawa. Yakin kenapa disebut adil, karena dia tidak ada di salah satu golongan ini, golongan itu, golongan A, B, C, D, E, F, G, tidak pasti. Karena adil. Tetapi kecerdasan sang kesatrio ini yang menyelamatkan semuanya. Nah, kecerdasan ini bisa kita sebut Nur Cahyo, kecerdasan spiritual, di mana tidak didoktrin, dirubah jiwamu menjadi jiwa yang, ya kalau kamu tinggal di Jakarta, Jakarta, ya bilangnya Jakarta. Wah, ke pasar Jakarta. Ya. Jadi jiwa Jawa adalah jiwa Jawa. Jiwa Jawa akan menjadi selalu jiwa Jawa. Tidak berubah. Ya, seperti itu. Ya, ketika guru mengajar murid yang begini, maka murid itu pikirannya liar kemana-mana, nggak fokus. Nah, leluhur menganjurkan kita untuk samati. Berulang kali saya bilang samati. Samati, samati. Kenapa seperti itu? Supaya fokus, biar nggak liar. Waktu dikasih pelajaran begini tapi melamun, kalau orang Jawa bilang melamun kemana-mana dan akhirnya nggak masuk. Nah, kewaspadaan itu diibaratkan kunci. Ketika kamu berjalan nggak fokus, kuncimu kamu taruh di kantong. Karena kantongnya banyak,
bingung tadi ditaruh di kantong yang sebelah mana. Nah jadinya nggak fokus. Nah ketika ada suara yang masuk, lalu kuncinya beralih, tidak ingat kuncinya di kantong, pikirannya jadi berpikir yang lain. Contohnya ketika kamu mempunyai motor dan dibilang ada cerita nih melalui bahasa itu petunjuk. Nah kita terganggu karena adanya story atau cerita masuk melalui kuping. Motormu tuh jelek ya, nggak bisa lari, mana bisa lari, coba larikan, digas yang kencang, mata memandang, nih ini lagi, wah iya kayaknya motorku kuno, bentuknya nggak bagus, kayak seperti motor gak kencang. Lalu kamu menggeber motormu kencang, akhirnya menabrak tiang listrik dan cilaka lah kamu, karena kuncinya ada di kantong, nggak dikeluarkan. Tapi ketika ada bahasa melalui cerita yang masuk ke dalam telinga dan mata melihat, kunci atau kewaspadaan langsung dikeluarkan, slep masuk ke sini. Nah, jadi tidak jadi kita menggeber motor. Nah itu, jadi kewaspadaan itu adalah kunci. Fokus, waspada, seperti memancing ikan. Ketika kamu memancing, kamu selalu fokus. Fokus itu melihat. Ketika kamu melihat dan tidak sabar, tidak sabar pengen rokok, pancingnya kamu taruh, ikan menyambar, bablas, karena nggak sabar. Nah butuh kesabaran dulur. Sang kesatrio butuh kesabaran. Rahayu, rahayu dari timur.